Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunjukkan semangat kita, kesungguhan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengakui diri kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah, hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya, dengan menjadikan seluruh aktivitas kehidupan kita, siang dan malamnya, sadar maupun tidurnya, susah maupun senangnya, semata-mata dalam ketaatan, menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangan-larangannya. Semua itu marilah kita laksanakan semata-mata untuk menunjukkan kualitas syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya, baik kenikmatan yang bersifat zahir, yaitu berupa seluruh fasilitas kehidupan yang masih bisa kita nikmati sampai dengan hari ini, maupun nikmat yang batin, terkhusus adalah nikmat iman dan Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan bagi kita semua kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada umat manusia para nabi dan rasul. Allah bekali mereka dengan hukum syariat adalah untuk membimbing umat manusia agar mereka tidak tersesat hidupnya di dunia ini, agar mereka menyadari posisinya sebagai hamba Allah, agar mereka menyadari tugas-tugas dan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua Allah akan memberikan balasan yang terbaik berupa kehidupan yang baik di dunia serta kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisahkan kepada kita kisah-kisah para nabi dan dakwah mereka kepada umatnya. Di antaranya adalah dalam surah Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila Tsamuda akhahum Salihah. Dan kepada kaum Tsamud Allah utus kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Saleh pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain daripada Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, lalu menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Lalu kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha dekat lagi maha mengabulkan doa-doa hambanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana dakwah nabi-nabi yang lain, mereka menyerukan tauhid kepada kaumnya. Mereka mengajarkan dan membimbing kaumnya supaya mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah saja, dan agar mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu, di antaranya berhala-berhala, bebatuan-bebatuan, pohon-pohon dan kuburan-kuburan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka hanya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga di dalam melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi, di dalam mengelola kehidupan, di dalam mengelola kekuasaan, di dalam mengelola kehidupan mereka baik sebagai individu, sebagai keluarga, ataupun dalam bermasyarakat dan bernegara, agar mereka mendasarkan seluruh manajemen kehidupannya pada tauhidullah, mentauhidkan Allah, hanya menerapkan hukum-hukum Allah, hanya menerapkan aturan-aturan Allah, dan meninggalkan aturan-aturan lain yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep tauhid yang dengannya para nabi menyerukan kita semua untuk berpegang teguh dengannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa Nabi Saleh memerintahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah dikarenakan dua alasan. Alasan yang pertama, huwa ansha'akum minal ardi. Karena dia Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Tanah berasal dari bumi. Dan bumi itulah asal kehidupan manusia. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu manusia berikutnya yang merupakan keturunannya Allah ciptakan dari setetes air mani yang hina. Yang semua itu merupakan buah dari makanan yang telah mereka makan. Baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari binatang-binatang ternak yang Allah halalkan. Yang binatang ternak itu pula mereka memakan makanan dari bumi. Maka jelaslah kata beliau bahwa manusia benar-benar diciptakan oleh Allah dari tanah, dari hasil bumi. Yang dari bumi itulah mereka mendapatkan seluruh kebutuhan hidup mereka di dunia ini. Kemudian alasan yang kedua jamaah rahimakumullah, wasta'marakum fiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian wahai manusia sebagai hamba Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini. Allah serahkan bumi ini pengelolaannya kepada manusia. Tidak Allah serahkan kepada makhluknya yang lain. Ini merupakan bentuk kemuliaan serta anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia, supaya manusia benar-benar menjalankan amanahnya sebagai hamba Allah, selain untuk beribadah, juga untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai aturan dan kemauan serta hawa nafsu mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya kemudian setelah menjelaskan dua alasan tersebut, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengutip suatu kisah bahwa raja-raja Persia yang umumnya mereka beragama Majusi, diceritakan bahwa mereka semasa berkuasa
banyak membuat sungai-sungai dan menanam pepohonan, maka Allah pun berikan kepada mereka umur yang panjang dan kehidupan yang makmur. Maka seorang nabi yang diutus oleh Allah yang hidup di masa mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau berikan umur panjang kepada mereka ya Allah?" Maka Allah pun menjawab, "Annahum amaru biladi fa'asha fiha ibadi." Bahwa Allah memberikan umur yang panjang dan kemakmuran kepada mereka disebabkan karena mereka memakmurkan bumiku dengan mengalirkan sungai, dengan menanam pepohonan, yang dengan sebab itulah hamba-hambaku bisa hidup di muka bumi ini. Jika kepada raja-raja Persia yang umumnya majusi saja Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka berupa umur yang panjang dan kemakmuran di muka bumi ini, padahal mereka tidak menyembah kepada Allah, maka tentu kepada kaum muslimin, orang-orang beriman yang taat dan patuh kepada Allah, kalau mereka menjalankan amanah Allah untuk menyembah kepadanya, tidak menyekutukannya, lalu mengelola bumi ini dengan aturan-aturan Allah dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, tentu mereka adalah kaum yang paling berhak untuk mendapatkan karunia-karunia Allah yang sangat besar di dunia, dan juga akan mendapatkan karunia Allah yang sangat besar di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itulah Allah mengingatkan kepada kita, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah satu musibah pun yang menimpa kalian di muka bumi ini melainkan disebabkan karena kesalahan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah sudah banyak memaafkan kalian. Kita perhatikan ayat ini jamaah rahimakumullah. Allah menisbatkan bahwa setiap musibah dan bencana alam yang menimpa kita di muka bumi ini, maka penyebabnya tidak lain adalah kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan itu disebabkan karena salah mengelola bumi ini, karena tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu dan keserakahan telah menutupi mata hati manusia, sehingga mereka mengeksploitasi alam ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak cukup hanya memakan makanan yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi mereka juga mulai suka memakan bebatuan, memakan emas, memakan nikel, memakan kayu-kayu gelondongan, membabat hutan, merusak alam, merusak ekosistem yang dengannya kehidupan makhluk Allah di muka bumi ini menjadi baik, sehingga kemudian kita sebagai manusia juga bisa mendapatkan kebaikannya. Tapi karena ulah sebagian manusia dan sebagian penguasa yang rakus dan serakah, maka kita semua menjadi korbannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, fabima kasabat aydikum, disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri, kesalahan mereka dalam mengelola kehidupan karena tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ya'fu an katsir, Allah sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka bagaimana jadinya kalau seandainya Allah tidak banyak memaafkan kesalahan kita? Karena itulah jamaah rahimakumullah, di surah Hud ayat 61 yang khatib bacakan di awal tadi, ketika Nabi Saleh mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, lalu memberikan alasan kenapa mereka harus mentauhidkan Allah, Nabi Saleh alaihissalam menutup wasiatnya, menutup nasihatnya dengan mengatakan wastaghfiru, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah, watubu ilai, dan bertaubatlah kepadanya. Satu-satunya jalan kita untuk memperbaiki kehidupan kita
di dunia ini dan juga di akhirat adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, mohon ampun kepadanya, lalu mengembalikan tata kelola kehidupan ini kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, terkhusus kepada para pemimpin. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian memutuskan hukuman, memutuskan suatu perkara di antara manusia, agar kalian putuskan secara adil. Para ulama, khususnya Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa hal ini mencakup keseluruhan amanah yang dibebankan kepada manusia, baik amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah berupa ibadah kepadanya, salat, puasa, zakat, dan berbagai macam jenis ibadah lainnya, maupun amanah yang berkaitan dengan sesama mereka, amanah kepemimpinan, amanah kekuasaan, amanah mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, agar para pemimpin menunaikan amanahnya kepada rakyatnya dengan sebaik-baiknya, agar para ayah, para orang tua menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya kepada istri dan anak-anaknya, agar seorang anak menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya, agar tetangga menunaikan amanah kepada tetangganya. Setiap kita sebagai manusia memiliki beban amanah di pundak kita yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dengan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita semua di dunia, dan juga akan memberikan balasan yang terbaik di akhirat berupa kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia wa sairi biladil muslimin baldatan tayyibatan aminatan wa anta rabbun ghafurur rahim. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih dhata bainina wa arsyidna ila siratikal mustaqim ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumidh dhalimin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.